Kehidupan di bumi awalnya begitu sangatlah damai. Seseorang yang sedang menikmati kegiatan mereka kesehariannya ditampilkan seorang pria yang begitu sangat kerja keras di tiap harinya, mulai kerja paruh waktu, gym, dan disimpulkan juga dengan hasil kerja kerasnya. Menurut pria tersebut, dia akan menikmati kehidupannya dengan keuangan yang begitu sangat baik, dan tentunya akan menikmati kehidupan yang sangat menyenangkan. Ya, pria itu adalah MC kita kali ini, bernama Sangwoo. Seorang mahasiswa memutuskan untuk mengikuti program kebangkitan pada hari biasa, sebuah sistem yang memungkinkan bahkan orang biasa untuk mempelajari keterampilan. Pemerintah telah melanjutkan program kebangkitan ini sejak beberapa tahun yang lalu. Dengan demikian, sebagian besar penduduk mengambil program dan terbangunkan. Sangwoo juga berpartisipasi dalam program seperti yang lain dan menampakkan keterampilan sebagai skill cloning. Orang-orang di sekitarnya mengira cloningan itu hanya sebuah ilusi saja. Akan tetapi, Sangwoo menyadari cloning itu adalah nyata dan memutuskan untuk menjadi sang pemburu. Episode sebelumnya, ketika Sangwoo secara perlahan membuka matanya, ia pun nampak begitu sangat kesakitan. Dirinya bertanya-tanya, sebenarnya apa yang telah terjadi? Dan ketika Sangwoo mengamati situasinya, ia pun begitu sangat terkejut. Karena saking terkejutnya, matanya terbelalak melihatnya. Ya, tentu saja, karena saking kerasnya dentuman tadi, kini telah menghancurkan sebagian dinding apartemen kediamannya. Dan di mana saat ini, ramalan bencana yang membuat masyarakat Korea Selatan mulai sangat khawatir kini telah muncul. Dan saat ini, seluruh monster telah mulai invasinya. Tentu saja, Sangwoo yang sedari begitu sangat terkejut, kini mulai berkeringat dingin. Sontak, ia pun segera melihat kondisi orang tua dan adiknya. Dan untungnya, keluarganya hanya pingsan saja, tidak mengalami luka yang sangat fatal. Kendati demikian, melihat perlengkapan nomor 1, Sangwoo berpikir, apakah mungkin nomor 1 telah melindungi keluarganya dari ledakan menggunakan tubuhnya. Di tengah pemikirannya itu, melihat puing bangunan bergerak, sontak Sangwoo meliriknya. Dan ternyata di balik puing tersebut, nomor 2 dan 3 juga ikut selamat. Lekas, Sangwoo pun segera mendekatinya. Ah tidak, nomor 3, lenganmu, apa kau baik-baik saja? Tanya Sangwoo kepada klonnya. Dan nomor 3 menanggapi, untungnya saat ini pendarahannya kini telah berhenti. Dan Sangwoo berpikir, si sial, nomor 1 menghilang dan nomor 3 sekarang sedang terluka. Tidak kusangka portal akan terbuka secepat ini. Di tengah Sangwoo berpikir seperti itu, orang tua dan adiknya kini mulai sadar dari pingsannya. Di tengah mereka bertanya, apa yang telah terjadi saat ini? Sangwoo pun lekas mengajak mereka untuk segera keluar dari tempat ini. Di tengah ayahnya mengamati di sekitarnya, ayah Sangwoo begitu sangat terkejutnya melihat rumahnya kini telah hancur. Namun menurut Sangwoo, saat ini rumah tidak penting untuk sekarang. Karena portalnya sudah terbuka, kita harus bergegas pergi menjauh dari sini. Di sisi yang lain, tidak jauh dari kediaman Sangwoo, saat itu nampak seorang pria bersusah payah kabur dari kejaran monster. Adapun yang mati akibat reruntuhan bangunan yang menghantam kendaraannya. Semua kejadian ini itu tidak lain dari ulah para monster yang sedang menginvasi bumi. Dan kini kita kembali di lokasi kediaman keluarga Sangwoo. Sangwoo bertanya kepada adiknya, apa kau memakainya dengan benar? Dan adiknya pun membenarkannya. Namun dirinya pikir pakaiannya cukup besar. Ya, itu sedikit besar karena itu seragam dari klonnya bernama nomor 2, ujar Sangwoo. Ayah Sangwoo bertanya, apa klon Sangwoo baik-baik saja? Dan Sangwoo pun membenarkannya dan meminta ayahnya agar tidak perlu khawatir tentang itu. Kendati demikian, ketika Sangwoo berkata seperti itu, tiba-tiba saja sesuatu telah menghantam kediamannya kembali. Melihat mayat monster terjatuh di kediamannya, Sangwoo bertanya-tanya di dalam hati. Monster telah jatuh dari langit.
Apakah portal terbuka di langit? Kupikir para monster ini terjatuh karena mereka tidak dapat terbang. Dan sepertinya kami lebih diuntungkan dengan bagian ini. Dan ketika adik Sangwoo ingin membuka pintu keluar, tampaknya pintu tersebut tak dapat dibuka. Menurut ayah Sangwoo, sepertinya pintunya pasti telah rusak. Lekas, Sangwoo meminta stick bisbol dari ayahnya, di mana saat itu pula menerima stick bisbol itu. Sangwoo langsung saja mengaktifkan skill serangan. Dengan skill tersebut, kekuatan Sangwoo kini melonjak naik dan dengan sangat kuat memukul pintunya menggunakan stick bisbol itu. Melihat penguncinya kini telah hancur, Sangwoo pun menendang pintu itu begitu sangat keras. Lekas, Sangwoo pun mengajak keluarganya untuk segera keluar. Kendati demikian, setelah melihat kekuatan dari Sangwoo, orang tua dan adik Sangwoo saat ini hanya bisa terdiam membisu. Dan singkatnya, ketika mereka berhasil keluar, Sangwoo tidak menduga bahwa kendaraan mereka kini telah hancur lebur. Sangwoo bertanya-tanya, seberapa jauh tempat penampungan terdekat dari sini? Jika dihitung dari sini, ada sekitar 2 km. Agar kita bisa sampai ke sana, terang ayah Sangwoo. Dan oleh karena itu, Sangwoo pun mengamati jalur yang dapat mereka lewati. Kendati demikian, tiap jalur tersebut terdapat beberapa monster yang berkeliaran. Menurut Sangwoo, masih ada cukup banyak monster yang tidak terpengaruh oleh dampak jatuh dari langit. Bisakah kami benar-benar berjalan sejauh 2 km? Dalam situasi seperti ini, di tengah Sangwoo berpikir keras, adik Sangwoo memberi solusi. Ia menjelaskan, daripada pergi ke tempat penampungan, lebih baik ayo kita gunakan ruang bawah tanah sebagai gantinya. Tentu saja ada juga tempat berlindung sementara di sana. Sangwoo yang mendengarnya lekas mengajak mereka untuk segera menuju ke ruangan bawah tanah. Namun tiba-tiba saja Sangwoo mendengar suara seseorang yang sedang meminta tolong kepadanya. Tentu saja membuat Sangwoo berhenti berlari. Dan kita bisa melihat tampaknya pria tersebut tertimpa puing-puing dari bangunan itu. Namun karena suaranya begitu sangat lantang, membuat monster yang terbaring tersebut kini mulai terbangun. Melihat monster itu kini bangkit berdiri, membuat pria tersebut kini begitu sangat panik. Dan ya, monster itu adalah monster troll di tingkatan kelas D. Di sisi yang lain, melihat Sangwoo berhenti berlari, ayah Sangwoo berkata, "Hai Sangwoo, kamu harus berpikir rasional. Saat ini kita dalam situasi di mana kita bisa membantu orang lain." Di mana saat itu pula ayahnya kini mengajaknya untuk segera turun juga. Di tengah kebimbangan itu, Sangwoo berpikir, nomor 3 tidak bisa bertarung dengan benar, dan aku tidak bisa menyelamatkannya hanya bersama nomor 2. Dan jika aku mati, aku pasti akan mati di saat itu juga. Aku bukanlah klon yang mampu menggunakan skill familiarku sendiri. Tapi walaupun begitu, entah kenapa jantungku mulai berdebar. Menurutnya, aku tidak bisa mengabaikan ini. Di mana saat itu pula, ia harus menyelesaikan 2 situasi yang mendesak itu. Setelah membulatkan tekadnya, Sangwoo meminta keluarganya. Ketika mereka berhasil berlindung, mereka harus menunggunya. Dan ketika adik Sangwoo cukup khawatir kepadanya, Sangwoo meminta nomor 3 agar melindungi keluarganya sampai dirinya kembali. Dan nomor 2, ikutlah denganku, ucap Sangwoo. Dan ketika Sangwoo akan mulai pergi, ayah Sangwoo bertanya dengan serius, "Apa benar kau akan pergi?" Dan Sangwoo menjawab, walaupun dirinya cukup ragu-ragu dengan tindakannya ini, akan tetapi, "Anda harus tahu, sekarang ini aku adalah hunter." Setelah berkata seperti itu, Sangwoo dengan nomor 2 lekas menolong pria tersebut. Ketika monster troll akan membunuh pria itu, Sangwoo dengan cepat meninju kepala monster tersebut. Sambil meminta nomor 2 untuk lekas membantu pria itu, Sangwoo berpikir dalam situasi di mana monster bermunculan. Jika kita adalah seorang hunter, hanya ada satu hal yang dilakukan para hunter, dan itu tidak lain, tugas untuk membunuh para monster.
Di sisi yang lain, tampaknya terlihat sosok monster yang sedang mengamati mereka dari kejauhan. Singkatnya, ketika puing-puing itu telah dipindahkan, akhirnya pria tersebut dapat keluar. Sangwo bertanya, "Apa Anda bisa berjalan? Jika Anda bisa berjalan, lekaslah pergi menjauh." Dan pria itu membenarkannya sambil bergegas pergi. Pria itu berucap terima kasih karena berkatnya ia dapat keluar dari puing itu. Untungnya ketika pria itu berhasil selamat, tampaknya monster troll kini begitu sangat murka kepadanya. Menurut Sanwo, monster ini cukup sangat besar. Oleh karena itu, ia pun memerintahkan nomor 2 untuk segera mengeluarkan senjatanya. Menurut Sanwo, sepertinya ia harus menggunakan semua yang dirinya bisa lakukan sekarang ini. Dan saat ini, bukan waktunya untuk ragu-ragu. Oleh karena itu, Sanwo pun meminta nomor 2 untuk segera memakannya. Dan ketika nomor 2 mengkonsumsi permata tersebut, tiba-tiba saja nomor 2 masuk ke dalam mode berserker. Matanya tampak seperti mata ular dan tubuhnya kini memerah, membuat Sangwo sedikit terkejut. "Apakah kamu masih di pihakku?" tanya Sangwo kepada nomor 2. Dan untungnya, walaupun nomor 2 memasuki mode berserker, nomor 2 tidak terpengaruh dari efek permata tersebut dan membenarkan perkataan masternya. Melihat perubahan nomor 2, membuat monster troll juga sedikit kebingungan. Walaupun begitu, menurut Sanwo, ini adalah sebuah keberuntungan, kecuali peningkatan stat yang disebabkan oleh klonnya. Seperti tidak ada efek samping apapun kepadanya. Setelah berkata seperti itu, karena persiapannya kini telah selesai, dengan penuh percaya diri, Sangwo akan memulai perburuannya. Entah monster troll itu bisa mengerti atau tidak bahasa manusia. Sambil menyeret senjatanya, troll itu berusaha untuk mencengkram Sangwo. Namun, nomor 2 yang sudah masuk ke mode berserker itu kini dengan sangat cepat menebas lengan monster troll. Melihat serangannya begitu sangat efektif, tentu saja membuat Sangwo begitu sangat terkesan. Menurutnya, pedang itu sungguh luar biasa di sisi monster troll karena lengannya kini telah terputus, membuatnya berteriak merintih kesakitan. Dan karena sudah cukup kesal, troll itu pun menyerang Sangwo dengan cara membabi buta. Walaupun serangan itu begitu sangat kuat dan cepat, untungnya Sangwo dapat menghindari tiap serangan monster tersebut. Menurut Sanwo, setelah memperhatikan pergerakan monster troll, nampaknya dia jauh lebih lamban daripada monster fishman itu. Melihat celah, Sangwo kini memanjat dan melompat menerjang kepala monster troll. Tak kalah, Sangwo akan memberi serangan. Tiba-tiba saja serangannya dapat dihalau oleh monster troll. Melihat tangan tersebut, Sangwo begitu sangat terkejut. Bagaimana bisa tangannya dapat muncul kembali? Di tengah Sangwo berpikir hal demikian, monster troll kini menghempas Sangwo begitu sangat keras. Dan ketika Sangwo bangkit berdiri, ia berpikir ternyata monster itu memiliki kemampuan regenerasi. Walaupun kulitnya tidak cukup keras, aku dapat dengan mudah memotongnya. Akan tetapi, melihat regenerasi yang sangat cepat itu, sial, hampir tidak mungkin menumpuk banyak kerusakan pada lawan seperti ini. Dan mau tak mau, ia harus mencobanya. Di mana saat itu pula, Sangwo memerintahkan nomor 2 untuk menjatuhkan monster itu sebentar. Mendengar perintah masternya, nomor 2 dengan cepat menyerang kaki monster troll. Dan tentu saja dengan luka seperti itu, membuat monster troll kini terjatuh kehilangan keseimbangan. Melihat kesempatan itu, Sangwo pun segera menembak mata dari monster tersebut sambil tersenyum. Menurut Sanwo, walaupun dia punya kemampuan regenerasi yang hebat, dirinya yakin dengan serangan ini akan mengganggu sedikit penglihatannya. Par hari ini telah selesai. Bagaimana lanjutan ceritanya? Jadi, bagi teman-teman yang ingin lanjutan cerita kali ini, teman-teman bisa support Mimin lewat like, komen, dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin support beliin Mimin kopi, teman-teman bisa cek link di deskripsi.
Di sana ada link Saweria Mimin. Oke, mungkin sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih semuanya. See you next time. Bye bye.